Jaga baire, jaga hatuene, mangga atak, stata ajak, mok sata, jaga kita, jaga baline. Gayang Raja sembahku raja ya biang durgayang Raja sambahku sadah Raja samle hayam semelulung ayam samle raja getah getih rah rehro. Jadikan api, jadikan api, jadikan api, jadikan api, seringan angin, seringan angan, seringan angin, seringan angan. Api, pusuku api, peparuku api, ampuruku api, hatiku api, sidwaraku api, pusarku api, limpahku api, jeranku api, lidahku api, mataku api. Api ning api awak, api awan, api ning api. Api sebelah mambang, sebelah gamang, api sebelah mambang, sebelah gamang, api kukumbang, api kukumbang, api kukumbang, api kukumbang. Kemang mang, geredek tunggak keketek dok doksil. Butuh buti, butuh cuil, butuh terong, butuh kubando, butuh bucari, butuh rajo, butuh ratu, butuh go, butuh buri, butuh karkrodo, durgo, durjano, tonyo, medi. Ya. Pulau dengan ragam budaya dan ritus pemujaan bernama Bali menyimpan begitu banyak pesona yang tidak saja menarik bagi masyarakat lokal, tetapi juga memikat mata dunia. Berbagai upacara yadnya diyakini memberi energi dan vibrasi positif bagi Pulau Dewata ini. Lahirnya berbagai kreativitas berkesenian juga memberi pengaruh bagi melesatnya nama Bali ke kancah dunia. Taksu sebagai kekuatan niskala yang diyakini menjaga spirit Pulau Dewata ini masih bersinar dengan benderang. Karena adanya maestro-maestro seni yang telah menciptakan berbagai mahakarya yang tak lekang oleh zaman. Kecintaan terhadap Pulau Bali dengan segala potensi dan kekayaan tradisinya tak hanya dapat dilihat melalui karya-karya seni seperti tarian, tetabuhan atau seni lukisan saja. Sastra sebagai salah satu warisan budaya bernilai adiluhung juga berperan dalam menjaga kultur Bali yang eksotik. Keberadaan Sanggar Samargantang di Kabupaten Tabanan merupakan salah satu contoh nyata kecintaan masyarakat terhadap kesusastraan Bali. Kesusastraan sendiri merupakan hasil karya atau cipta seorang pengarang atau pujangga yang menceritakan dinamika kehidupan masyarakat Bali, serta mengandung nilai estetika yang menggunakan bahasa sebagai medianya. Ini mulai pada tanggal 27 September 1976. Pertama bernama Sanggar Pelangi. Kemudian pada tanggal 13 Maret 2003 berubah menjadi Sanggar Sastra Remaja Indonesia yang terpampang di jalan itu. Nah kemudian setelah berkembang
Akhirnya mulai acara Mahalangu yang baru lalu, kalau tidak salah tanggal 16 Agustus ya 2015, kita ubah namanya itu atas keinginan anak-anak juga, namanya Sanggar Samarganta. Kebetulan waktu itu membawakan puisi Modre Samarganta. Nah, mulai itulah nama Sanggar itu Samarganta. Pertama dulu kegiatan apresiasi sastra, khususnya puisi. Jadi mereka itu banyak yang bertanya bagaimana sebenarnya puisi, bagaimana membawakan. Anak-anak dari sekolahan itu kan mengalami kesulitan ya di sekolah-sekolah. Akhirnya datang ke kita gitu. Nah, dari sana timbul ide bagaimana kalau kita latihan dasar, vokal, latihan gerak. Lama-lama ada festival tahun 76, kita mentaskan Pelangi karya N. Rentiarno. Kemudian tahun 78 kita memainkan Cengkeh Sedang Nedang Membungo. Sermong. Puisi merupakan salah satu bentuk kesusastraan yang tersebar hampir di seluruh wilayah Nusantara. Persebarannya sampai di Pulau Bali. Di Bali dikenal adanya dua jenis puisi, yakni puisi Bali Purwo dan puisi Bali Anyar. Sastra Bali Purwo merupakan sastra Bali yang diwarisi secara tradisional dalam bentuk naskah-naskah lama seperti Sekarare, Sekar Alit, Sekar Madya, dan Sekar Agung. Sementara puisi Bali Anyar adalah karya sastra yang diciptakan masyarakat Bali yang telah mengalami modernisasi atau bisa disebut sastra modern. I Gusti Putu Bawe Samargantang, seorang sastrawan Bali yang sangat mencintai puisi, terutama puisi dengan aliran modre. Puisi dengan aliran modre memang belum begitu akrab di telinga masyarakat Bali. Modre sendiri merupakan jenis aksara Bali yang diyakini memiliki kekuatan gaib atau religius yang biasanya difungsikan sebagai sarana dalam upacara atau pengobatan. Ong ngerong ngering ngerong ong. Geronggong gong geronggong gong. Batis betek membedi mapengah ong. Wong samar tojo membedi memengkah ong. Anja panas pati raja budak cuel ing ong. Modre itu kan sebenarnya berasal kata mudra, sikap. Kalau modre itu pengertiannya kemudian berkembang sastra wayah, sastra kuno, sastra pingit, sastra ajowero yang sebenarnya hanya dimonopoli oleh golongan brahmana dan orang-orang tertentu saja. Tapi kalau nanti semua seperti itu, bagaimana jadinya budaya kita? Akhirnya kita kembangkan lewat proses puisi ini. Sebenarnya judulnya ini Liak Lanang Liak Badan Liak Kedi, tapi Pak Madi Sangro memberi judul Puisi Modre Samarganta. Loh kok diubah Pak judulnya? Sebab ini kan khas ciptaan Anda, unik, energik, spesifik katanya. Sebenarnya dasarnya begini, kita dulu kan sering baca-baca puisi, karya siapa saja. Lama-lama kita ada yang menegur, kenapa sih kalau membayar karya orang lain kok bisa, karya sendiri kok agak kaku, kata mereka. Sejak itulah saya mencari sesuatu yang lain, akhirnya menciptakan puisi modre ini. Membawakan puisi-puisi modre, sebab ini kan belum ada. Cuma saya satu-satunya yang menciptakan puisi modre ini, belum ada di dunia. Puisi ini belum ada, dengan pola-pola yang saya ciptakan sendiri. Dan satu puisi itu tidak ada dibuat 1 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 6 tahun gitu. Dan puisi saya yang terbaru sekarang, judulnya Please, itu prosesnya 1 tahun belum selesai. Jadi memerlukan proses, sebab puisi auditorium atau puisi mantra atau puisi lisan itu memang membutuhkan proses waktu yang lama.
Beda dengan puisi-puisi biasa gitu. Dan tujuannya tentu saja di samping kita mengangkat akar budaya, sebab budaya Indonesia itu kan puncak-puncak budaya daerah. Nah, kita menggali budaya itu, rupanya puisi yang saya ciptakan itu di mana kita bawakan, akhirnya ada yang tertarik sampai kita sekarang ke luar negeri. Ya. Puisi modre yang dipopulerkan oleh Sanggar Samargantang ini banyak mengambil tema-tema religius bernuansa mistik seperti Lea. Lea merupakan salah satu energi atau kekuatan yang sering diasumsikan negatif oleh masyarakat Bali. Di tangan sastrawan Samargantang, tema leak ini dibawakan dengan apik melalui karya sastra puisi yang dipadukan dengan seni tari dan tetabuhan Bali. Silo sayu sagong dayu desak mimi piang mbah nini dadong kumpi niang kakia. Uji api karena dulak pitaken lan pituduh, dulak pituduh lan pitaken, dulak mata naik dulak saplako sadrakos trisarero. Rerah tak sureno suproraspati sumut sedulur kalau gotongan. Rerah lali desok kalau patro, lali Bali sampai hidup. Ini prosesnya, saya dulu kan lahir 7,5 bulan saya lahir. Terus saya sakit, terus saya sering dicari leak. Akhirnya saya punya kompiang Jambi, kompiang bagus, kompiang gunung, wayah gede dan wayah nah. Akhirnya saya diisi. Ini diisi. Semenjak itu saya tidak pernah merasa takut lagi. Kemudian setelah tahun 65, saya belajar periksa diri dan belajar ilmu kebatinan. Di sana saya ditegur. Ada di antaranya yang belajar ilmu hitam. Lalu entah kenapa saya tiba-tiba menjadi besar dan berteriak-teriak. Akhirnya ditanya, kamu belajar apa dulu? Saya tidak pernah belajar apa. Semenjak dicabut ilmu itu, apa yang diisi oleh leluhur saya menjadi takut. Setiap Jumat Kliwon saya takut dan sering mendengar suara-suara aneh. Akhirnya suara-suara itu saya tulis. Sebelum dia pas, dia akan terus mengganggu. Itu sampai berapa itu? 15 tahunan saya mengalami gangguan itu. Akhirnya saya tanya sama guru silat, ada kemungkinan satu saya bisa menjadi gila karena terus diganggu. Kedua saya bisa jadi balian. Dan ketiga bisa saya menjadi seniman gitu. Ya kalau saya boleh pilih ya jadi seniman saja, tidak usah jadi hal yang lain gitu. Nah, jadi dari sanalah kemudian kita baca tentang modre. Lalu dalam modre itu kan ada daksa saro, sabat aing nama siwaya. Kalau ibarat lagu do re mi fa sol la si do. Saya mengolah puisi itu dengan rasa, tidak lagi mengikuti pola yang benar. Apa rasa yang muncul itu yang saya keluarkan. Kalau Lea itu kan pengertiannya ada pada diri setiap manusia. Ya Buddha, ya Dewa. Tapi pengertian sekali, Li itu langit, bumi, Ha itu langit. Langit itu air, bumi, api itu bumi. Jadi air bertemu dengan api terjadilah asap. Jadi dari Daksaro itu dari 5. Kan ada mawak geni, panco itu ada mawak air bertemu menjadi dari 10 menjadi 3 menjadi 2 menjadi 1. Dan akhirnya Om itu somyo itu kosong itu tidak ada. Jadi Ido Sang Widi itu somyo, kosong tapi berisi gitu. Jadi kalau kita ning kosong ya begitulah kalau Tuhan itu. Yang saya pikir bagaimana kalau orang kesurupan itu kan ada makhluk-makhluk astral atau apa, Abu Tokalo atau apa, itu kan semua ciptaan Tuhan. Jadi Tuhan itu menciptakan apa saja, tidak saja dewa atau malaikat, juga hantu, setan, jin, perewangan, samar, gamang, memedi kan gitu. Jadi kita tidak usah mengusir mereka, ya kita ajak siapa saja bersaudara, makhluk apa saja kita ajak bersaudara. Ketika kita tampil kita undang dia supaya datang nonton, bukan menantang, tapi mengajak supaya dia menonton. Makin banyak menonton berarti membantu membuat bulu kuduk orang berdiri.
Puisi Modre bernuansa mistik yang sering dibawakan oleh anak-anak asuhan Sanggar Samargantang ini begitu menarik perhatian masyarakat Bali. Selain unik, puisi yang dibawakan juga memadu padankan seni tari dan karawitan yang begitu ekspresif serta dinamis. Sosok sastrawan I Gusti Putu Bawo Samargantang serta anak-anak asuhannya seringkali pentas dengan penampilan yang terkesan nyentrik dan menyeramkan. Namun hal ini merupakan ciri khas dan cara seniman puisi ini untuk tetap mempertahankan keajegan Bali melalui karya sastra puisi. Riang, riung, riang, riung, wang, wang, wung. Gelengang bangkang, serengang berembang, rap, sirap, sang, sang, sang. Ketika kami tampil tahun 79 ikut festival di Jakarta, kita mewakili Bali. Aceh dan Bali diketawai karena T-nya tajam. Saya malu sekali di soal lapal Bali itu. Nah akhirnya ditambah lagi guru saya Pak Madi Sukado, sebaiknya saya menciptakan sesuatu sesuai dengan situasi kondisi kita. Akhirnya saya menciptakan Modre ini. Sebab dengan lapal Bali kan justru itu yang pas. Kalau tidak dengan lapal Bali nggak bisa. Nah untuk itu kita dituntut juga harus tembang. Jadi tembangnya apa? Entah palaki orang dongere, dengan pemangku, dinado, pangkur, sinom silir, apa saja yang memungkinkan kita untuk mendukung puisi itu. Seperti base puisi saya yang baru, itu tembang kayak gini, kayak kebayang di Batu Karu, kayak resialit yang di Bangli, terus kayak orang meluasan itu. Jadi kombinasi ucap itu yang saya tangkap, lalu saya tuangkan dalam puisi itu gitu. Nah sehingga kita kayak warna, kayak mantra, tidak hanya satu model mantra itu. Ong aeng rencangan-cangan ong. Kecintaan terhadap budaya leluhur yang diapresiasikan dalam bentuk puisi Modre menjadi spirit bagi Sanggar Samargantang. Menampilkan sesuatu yang berbeda dari yang lainnya, menjadikan puisi Modre ini sebagai salah satu media pembelajaran bagi generasi penerus. Pojok oh putih. Oh jaket tungkul waringin sungsang, ngerenggane asubrak. Berbagai usaha pun ditempuh oleh sastrawan asal Tabanan ini untuk mempopulerkan puisi Modre, baik regional maupun internasional. Jadi dengan keberangkatan yang mempunyai idealisme yang bagus mengangkat nama daerah, terutama kearifan lokal, saya sebagai adik tertarik untuk mengkomunikasikan dengan pemerintah daerah, kemudian dengan badan usaha milik daerah, juga dengan teman-teman yang peduli tentang kebudayaan daerah, terutama yang mempunyai kearifan lokal. Nah, dengan kepedulian daripada banyak pihak, dengan idealisme kakak yang walaupun sederhana tetapi mempunyai bagaimana mengangkat nama daerah, bahkan bangsa dan negara. Nah, jadi terkumpullah sampai dana ini terwujud Tabanan Internasional Putri Festival tahun 2015 ini. Tujuan utamanya adalah di mana kita kembali melihat jejak-jejak sejarah ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak cukup bergaul dengan sesama di daerah kita, tapi bagaimana kita bergaul dengan sesama antar bangsa dan negara melalui festival ini, karena diikuti oleh beberapa
dari penyair dari luar negeri, dari 5 benua ini sudah sangat luar biasa, sangat membanggakan. Ketika saya berbicara dengan rekan-rekan yang kerjasama dengan ini, terutama daerah pariwisata, ya sangat antusias sekali, apalagi pejabat. Karena beliau juga menyadari bahwa kita akan mengangkat nama daerah, khususnya Tabanan, umumnya Provinsi Bali, dan lebih luas lagi adalah bangsa Indonesia, bahwa ada aset yang sangat luar biasa. Belajarlah sekarang masyarakat Bali terutama, jangan melihat seorang seniman itu dari status sosialnya. Ketika mereka miskin, ini yang salah kalau menurut saya gitu. Jadi lihatlah apa yang ada di dalam jiwanya. Ketika murni untuk membangun daerah ini, berikan kami ruang. Puisi Bali Modre merupakan salah satu puncak-puncak kearifan lokal masyarakat Bali sebagai sebuah bentuk penghormatan kepada leluhur. Keunikan serta nilai filosofis dalam setiap kata yang dirangkai menjadi sebaris puisi yang syarat makna, semakin menguatkan identitas sebagai orang Bali. Penggunaan bahasa daerah Bali dalam setiap puisi yang tercetus juga merupakan salah satu upaya untuk melestarikan keberadaan bahasa Bali sebagai bahasa ibu bagi masyarakat Bali. Puisi merupakan salah satu media untuk mempersatukan bangsa dan juga sebagai sarana komunikasi antar bangsa untuk semakin memperkokoh rasa humanisme. Masugano rum-ruming sari adi warnaning metung tang asap tu pemenyan meting tang tang. Sebagai generasi penerus, sudah semestinya anak-anak muda Bali mempertahankan warisan budaya bernilai adiluhung yang dikemas dengan apik melalui karya sastra puisi. Keindahan untayan kata dalam baris puisi disertai makna dan spirit ketuhanan yang dimunculkan dalam karya sastra puisi Modre Samargantang menambah hasanah kebudayaan bangsa. Bahasa sebagai salah satu media komunikasi harus dipelihara dan digunakan dengan sebaik-baiknya. Karya sastra puisi Bali Modre yang dipopulerkan oleh seorang Bawa Samargantang menjadi bukti nyata kecintaannya terhadap budaya Bali. Jalan spiritual tak hanya bisa ditempuh melalui ritual atau pemujaan saja. Merenung, menulis, dan menciptakan mahakarya berupa puisi bisa menjadi salah satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pemberi Urip. Puncak-puncak budaya daerah menjadi pilar kebudayaan Nusantara yang magis dan etis. Pada saat tertentu saya berpikir saya ini siapa gitu. Tiba-tiba ada ketakutan yang luar biasa gitu. Untuk apakah sebenarnya kita hidup ini gitu ke sana. Jadi setiap orang tuh punya karma ya, punya nasib juga. Jadi kita menjalani apa masing-masing dengan cara masing-masing. Kalau saya senang nulis ya terus berkarya sampai mencapai sesuatu yang kita inginkan dalam hidup. Rasanya kalau kita mencapai sesuatu, saya tidak ingin seperti Khairil Anwar lalu meninggal terkenal gitu. Bruce Lee meninggal terkenal. Saya ingin dikenal tapi saya masih hidup. Kalau toh nanti mati rasanya sudah sorga gitu. Kalau saya menyampaikan terutama ke generasi muda, marilah kita menggali akar budaya daerah. Kita semua punya puncak-puncak budaya daerah. Kita gali sebenarnya banyak yang masih tersembunyi dari budaya kita yang orang anggap sudah kuno dan sebagainya. Justru orang-orang asing itu, terutama orang mancanegara itu, kenapa kita diundang ya karena ada unsur-unsur sesuatu yang khas di bumi pertiwi kita, yang mungkin orang bilang unik, spesifik dan energik setelah imajinasi.